baik-baik saja di rumah kalian masing-masing. Meskipun kita tidak dapat berjumpa secara langsung untuk melakukan kegiatan belajar mengajar, namun Ibu harap kalian tetap semangat dan belajar yang rajin di rumah kalian masing-masing. Dan sebelumnya, mari kita doakan terlebih dahulu agar pandemi COVID-19 dapat segera berakhir dan kita dapat kembali ke kelas untuk melakukan kegiatan belajar mengajar dengan aman dan nyaman. Baik, senyawa hidrokarbon adalah senyawa yang mengandung unsur karbon dan juga unsur hidrogen. Kemudian, pembakaran sempurna dari senyawa hidrokarbon akan menghasilkan gas karbon dioksida dan juga uap air. Sedangkan pembakaran tidak sempurna dari senyawa hidrokarbon akan menghasilkan gas karbon monoksida dan uap air. Kemudian sumber utama dari unsur karbon adalah batu bara dan minyak bumi. Kemudian klasifikasi senyawa hidrokarbon dibedakan menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan jumlah atom karbon yang diikat oleh atom karbon lainnya, senyawa hidrokarbon dibedakan menjadi 4, yaitu C primer, C sekunder, C tersier, dan C kuaternen. Kemudian berdasarkan kerangkanya, senyawa hidrokarbon dibagi menjadi 2. Yang pertama rantai terbuka atau alifatik dan rantai tertutup atau siklik. Kemudian berdasarkan klasifikasi tata nama organik, senyawa hidrokarbon dibedakan menjadi 3. Yang pertama alkana, alkena, dan alkuna. Nah, pada pertemuan kemarin kita sudah mempelajari tentang senyawa hidrokarbon alkana. Kalian pasti masih ingat apa sih yang dimaksud dengan senyawa hidrokarbon alkana? Ya, benar sekali. Senyawa hidrokarbon alkana adalah senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan tunggal dengan rumus molekul CnH2n+2. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang senyawa hidrokarbon alkena. Sebelumnya, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada kegiatan hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat mengelompokkan senyawa hidrokarbon berdasarkan jenis ikatan yang terdapat pada rantai karbonnya dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menuliskan rumus umum alkena berdasarkan analisis rumus struktur dan rumus molekul dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan langkah-langkah penamaan senyawa alkena sesuai aturan IUPAC dengan benar. Yang keempat, peserta didik dapat menentukan nama senyawa alkena sesuai dengan aturan IUPAC dengan benar. Yang kelima, peserta didik dapat menyampaikan hasil diskusi mengenai penamaan senyawa alkena sesuai dengan aturan IUPAC dengan benar. Senyawa alkena adalah senyawa hidrokarbon tidak jenuh yang mengandung ikatan rangkap 2 dengan rumus molekul CnH2n. Alkena mempunyai 2 atom hidrogen yang lebih sedikit daripada senyawa alkana. Deret homolog alkena mulai dari etena, propena, butena, pentena, sampai dekena. Sifat fisis senyawa alkena. Yang pertama, senyawa alkena bersifat nonpolar. Gaya tarik antar molekul terjadi oleh gaya dispersi. Yang kedua, alkena yang terdiri dari 2, 3, atau 4 atom karbon berwujud gas pada temperatur kamar. Sedangkan alkena yang terdiri dari 5 atau lebih atom karbon berupa cairan yang tidak berwarna dengan massa jenis yang lebih kecil daripada air. Dan yang ketiga, alkena tidak dapat larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik nonpolar dan juga etanol. Sedangkan sifat kimia dari alkena yang pertama adalah alkena jauh lebih reaktif daripada senyawa alkana karena memiliki ikatan rangkap. Yang kedua, reaksi alkena
Misalkan saja reaksi adisi, pembakaran, polimerisasi, terutama terjadi pada ikatan rangkap tersebut. Kemudian kegunaan dari senyawa alkena. Yang pertama, etena digunakan sebagai bahan baku pembuatan polietilena. Dan yang kedua, etena juga digunakan sebagai bahan baku pembuatan senyawa organik intermediat seperti kloroetena dan juga stirena. Yang ketiga, propena digunakan sebagai bahan baku pembuatan polipropena yang biasanya digunakan untuk membuat serat sintetis, materi pengepakan, dan juga peralatan masak. Yang keempat, butadiena yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan polibutadiena atau karet sintetis. Dan yang kelima, alkena suku rendah, yaitu etena, propena, dan juga butena digunakan sebagai bahan baku pembuatan alkohol. Nah, baik anak-anak, untuk kegiatan selanjutnya kita akan mempelajari tentang tata nama senyawa alkena. Misalkan Ibu punya struktur senyawa alkena sebagai berikut. Nah, maka untuk penamaan senyawa alkena berikut, langkah yang pertama adalah menentukan rantai utama, di mana rantai utama adalah rantai karbon terpanjang yang mengandung ikatan rangkap dua. Nah, jadi rantai utamanya adalah seperti ini. Jadi, ini adalah rantai utamanya. Kemudian langkah yang kedua adalah memberikan penomeran pada setiap atom karbon yang ada pada rantai utama. Dengan syarat, ikatan rangkap dua berada pada atom C dengan nomor yang paling rendah. Jadi, misalkan kita memberi penomeran dari sisi kiri baru ke sisi yang kanan, berarti ikatan rangkap dua berada pada C nomor 1. Sedangkan jika kita memberi penomeran dari sisi kanan ke sisi yang kiri, maka ikatan rangkap dua akan berada pada C nomor 4. Jadi, untuk penomeran senyawa alkena dilakukan dari sisi kiri ke sisi yang kanan. Jadi seperti ini. Nah, seperti ini. Untuk langkah selanjutnya adalah menuliskan awalan berdasarkan jumlah atom karbonnya dengan diakhiri dengan akhiran ena. Nah, berhubung di sini ada 5 atom karbon, jadi berdasarkan deret homolog alkena, senyawa alkena yang memiliki jumlah atom karbon sebanyak 5 disebut dengan pentena. Jadi seperti ini. Nah, kemudian awalnya diberi nomor di mana ikatan rangkap 2 itu berada. Jadi ikatan rangkap 2 itu kan berada pada C nomor 1. Jadi ditulis 1 pentena dengan akhiran ena. Nah, untuk langkah yang keempat adalah apabila rantai bercabang, maka untuk penulisan tata senyawa alkenanya menjadi untuk yang cabang terlebih dahulu. Nah, di sini kan ada alkil CH3. Nah, CH3 itu sendiri disebut dengan metil. Nah, jadi untuk penulisan tata nama senyawanya yang benar adalah dituliskan terlebih dahulu metil. Nah, kemudian di depan kata metil ini diberikan letak gugus alkil pada rantai utama, di mana
CH3 terletak pada atom C nomor 3. Jadi untuk penulisan tata nama senyawanya 3-metil baru diikuti dengan rantai utamanya. Jadi seperti ini. Nah, oleh karena itu, penamaan untuk senyawa alkena berikut adalah 3-metil 1-pentena. Baik anak-anak, mari kita simpulkan kegiatan pada pembelajaran hari ini. Senyawa alkena adalah senyawa hidrokarbon tidak jenuh yang mengandung ikatan rangkap 2 dengan rumus molekul CnH2n. Kemudian sifat fisis dari senyawa alkena ada 3. Yang pertama bersifat nonpolar. Yang kedua, senyawa alkena yang memiliki jumlah atom karbon kurang dari 4 akan berwujud gas. Sedangkan jika jumlah atom karbon lebih dari 4 akan berwujud cairan tidak berwarna pada temperatur kamar. Kemudian yang ketiga, senyawa alkena tidak larut dalam air, melainkan larut dalam pelarut organik nonpolar dan juga etanol. Kemudian sifat kimia dari senyawa alkena adalah senyawa alkena lebih reaktif daripada senyawa alkana karena mengandung ikatan rangkap. Yang kedua, reaksi yang terjadi misalkan reaksi adisi, pembakaran, dan polimerisasi terutama terjadi pada ikatan rangkap 2 tersebut. Kemudian banyak sekali kegunaan daripada senyawa alkena. Yang pertama, etena biasanya digunakan untuk pembuatan polietilena. Kemudian yang kedua, propena biasanya digunakan untuk pembuatan polipropena yang biasanya digunakan sebagai bahan baku pembuatan karet sintetis, materi pengepakan, dan juga peralatan memasak. Kemudian yang ketiga, butadiena biasanya digunakan untuk pembuatan polibutadiena yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan karet sintetis. Kemudian untuk penamaan senyawa alkena maka dapat dilakukan dengan 4 langkah. Yang pertama adalah menentukan rantai utama dari struktur senyawa alkena, di mana rantai utama adalah rantai terpanjang yang mengandung ikatan rangkap 2. Kemudian langkah yang kedua adalah memberikan penomoran untuk setiap atom karbon pada rantai utama, di mana syaratnya ikatan rangkap 2 harus berada pada atom karbon dengan nomor yang paling rendah atau nomor yang serendah mungkin. Kemudian yang ketiga adalah memberikan awalan sesuai dengan jumlah atom karbonnya dengan diakhiri akhiran ena. Kemudian yang keempat adalah apabila rantai bercabang, maka untuk penamaan senyawa alkena dilakukan dengan cara yang pertama memberikan nama cabang terlebih dahulu, kemudian baru diikuti dengan nama rantai induknya. Baik anak-anak, jangan lupa kalian kerjakan soal terkait tata nama senyawa alkena yang ada di LKPD yang telah Ibu kirimkan. Nanti jika ada waktu kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Kemudian jangan lupa juga belajar untuk materi yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya, yaitu materi senyawa hidrokarbon alkuna. Sekian dari Ibu, semoga ilmu yang Ibu berikan hari ini bermanfaat buat kalian. Tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.